Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lena Puspitasari dengan NPM C101800112, mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 1. Nah, saya di sini akan menyampaikan jawaban tugas pertemuan 8. Akuntansi di sini terdiri dari definisi akuntansi, fungsi akuntansi, klasifikasi bidang akuntansi, dan siklus akuntansi. Nah, saya di sini akan menyampaikan sub-sub tersebut. Yang pertama itu ada definisi akuntansi. Akuntansi yaitu suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan suatu informasi, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam pengambilan keputusan. Ada klasifikasi bidang akuntansi. Klasifikasi bidang akuntansi sebenarnya banyak jenisnya. Dan di sini saya hanya menampilkan 10 bidang akuntansi. Yang pertama itu ada akuntansi keuangan atau financial accounting, yang merupakan sebuah laporan keuangan suatu perusahaan yang dipusatkan pada pencatatan transaksi perusahaan secara periodik yang digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap para pemegang saham. Nah, di akuntansi keuangan ini terdapat siklus akuntansi. Yang kedua ada akuntansi biaya atau cost accounting yang memfokuskan kajiannya pada perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya, khususnya yaitu biaya produksi dan biaya distribusi. Nah, jenis perusahaannya yaitu perusahaan manufaktur, karena pada perusahaan manufaktur memproduksi suatu barang. Yang ketiga ada akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Nah, bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen menjalankan perusahaan. Pembahasannya itu lebih kepada pemberian informasi perusahaan untuk mengendalikan kegiatan perusahaan, menilai dalam pengambilan keputusan dalam keuangan. Yang keempat ada auditing. Bidang akuntansi ini mengkhususkan pada pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Dilakukannya pemeriksaan ini agar informasi akuntansi yang disajikan itu dapat dipercaya dan tidak adanya kecurangan. Nah, pihak yang memeriksa laporan keuangan itu dinamakan dengan auditor, yang merupakan pihak ketiga. Nah, selanjutnya ada penganggaran atau budgeting. Bidang akuntansi ini mengkhususkan pada rencana pengeluaran perusahaan dan membandingkannya dengan pengeluaran aktual. Nah, membandingkan apakah pengeluaran yang terjadi itu sesuai dengan anggaran yang telah dibuatnya. Nah, harus adanya analisis untuk mengetahui apakah adanya keselarasan antara perencanaan dan kenyataan yang ada pada lapangannya. Kemudian keenam ada sistem akuntansi. Nah, bidang akuntansi ini itu mengkhususkan pada perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan serta pelaporan data keuangan. Dalam sistem akuntansi ini itu akan adanya sistem dan menetapkan prosedur pengendalian sehingga proses pencatatan akuntansi itu dapat dilaksanakan dengan efisien dan seefektif mungkin. Yang ketujuh itu ada akuntansi perpajakan atau tax accounting. Nah, bidang akuntansi ini itu mengkhususkan pada penyiapan data yang diperlukan untuk perhitungan pajak. Nah, dalam bidang ini, perusahaan dapat membuat laporan perpajakannya dengan harus memahami prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perpajakan. Nah, selanjutnya itu ada akuntansi pemerintahan atau government accounting. Nah, bidang akuntansi ini mengkhususkan pada penyajian laporan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah di sini itu bisa oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Nah, selanjutnya itu ada akuntansi sektor publik atau public sector accounting. Nah, bidang akuntansi ini memfokuskan pada pencatatan dan pelaporan transaksi organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya. Organisasi nirlaba ini yaitu organisasi yang tidak mengambil laba atau keuntungan.
Nah, selanjutnya itu yang ke-10 ada akuntansi perbankan. Nah, bidang akuntansi ini meliputi pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan, penafsiran data keuangan bank yang dilakukan secara sistematis guna memenuhi kebutuhan pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun pihak eksternal. Nah, selanjutnya itu ada fungsi akuntansi. Yang pertama itu sebagai tolak ukur perusahaan. Maksudnya itu setiap transaksi perusahaan ini dicatat dan dilaporkan secara akuntansi itu harus baik dan benar. Dan akuntansi ini menjadikan tolak ukur kondisi perusahaan karena penyusunan laporan yang sesuai standar ilmu akuntansi itu dapat digunakan untuk melihat keadaan perusahaan. Nah, yang kedua itu sebagai sistem informasi. Dalam hal ini itu merujuk kepada laporan keuangan yang harus memberi manfaat bagi para pengambil keputusan mengenai kondisi perusahaan pada saat itu. Yang ketiga itu ada sebagai perhitungan dalam pembayaran pajak. Nah, untuk menghitung besaran pajak perusahaan itu diperlukan data untuk menyusun laporan keuangan yang menjadi dasar perhitungan pajak dengan berdasarkan laba tahunan pada akhir tahun. Nah, maksudnya itu pengambilan pajaknya itu, perhitungannya itu diambil dari laporan keuangan tahunan. Nah, selanjutnya itu sebagai penetapan aktivitas perusahaan. Nah, laporan keuangan yang sudah selesai dan tersusun dengan baik itu dapat dialokasikan sumber dananya untuk keperluan kebutuhan perusahaan. Contohnya itu melakukan pembayaran hutang jangka pendek maupun jangka panjang dari perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya ada sebagai penghitung laba dan rugi perusahaan. Dengan adanya akuntansi perusahaan dapat melakukan pencatatan transaksi keuangan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui keuntungan maupun kerugian yang dialami oleh perusahaan. Yang terakhir itu sebagai pengendalian dari investor. Hal ini diketahui dari semua pencatatan transaksi keuangan. Dari laporan keuangan tersebut akan diketahuinya kondisi modal dari perusahaan. Nah, untuk menarik para investor untuk menanamkan saham, perusahaan itu harus melaporkan keuangannya dengan baik. Sehingga itu investor mudah untuk melihat kondisi perusahaan. Nah, di sini itu ada siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi yang pertama itu ada bukti transaksi. Setelah bukti transaksi, setiap tanggalnya itu kemudian dibuatkan jurnal transaksi. Nah, jurnal ini itu terdiri dari dua, ada jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, selanjutnya setelah dibuatkan jurnal itu masuk ke dalam buku besar atau dikenal dengan istilah memposting ke buku besar. Nah, buku besar juga itu terdapat buku besar pembantu yang di dalamnya itu berisikan tentang piutang dan hutang dari perusahaan tersebut. Nah, setelah buku besar itu neraca saldo. Neraca saldo di sini itu neraca saldo yang dari buku besar itu apakah balance atau tidak. Nah, setelah neraca saldo itu dilakukannya jurnal penyesuaian. Nah, setelah jurnal penyesuaian dibuatkan neraca lajur. Nah, kemudian ada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di sini itu terdiri dari 4 laporan keuangan. Yang pertama itu ada laporan keuangan laba rugi, yang kedua ada neraca, yang ketiga ada laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekses, dan yang keempat ada arus kas. Nah, selanjutnya itu dilakukannya jurnal penutup. Nah, setelah penutup dilakukannya jurnal pembalik, dan setelah dilakukan jurnal pembalik yaitu adanya neraca saldo awal periode. Nah, jurnal umum itu dapat diartikan sebagai formulir tempat mencatat seluruh transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan waktu terjadinya transaksi dengan adanya penunjukan rekening pada debit atau kredit beserta jumlahnya. Nah, jurnal umum itu terdapat kolom akun dan kredit sehingga harus sama antara debit dan kredit sehingga balance jumlahnya. Nah, yang kemudian ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu jurnal yang dibuat karena adanya ketidaksesuaian antara akun-akun
atau perkiraan-perkiraan raca saldo dan keadaan yang sebenarnya. Nah, biasanya akun-akun yang memerlukan penyesuaian itu yang pertama ada perlengkapan, yang kedua beban dibayar di muka, yang ketiga beban yang masih harus dibayar, yang keempat pendapatan diterima di muka, yang kelima pendapatan yang masih harus diterima, yang keenam penyusutan aktiva tetap, dan yang ketujuh yaitu penyediaan barang dagang. Nah, selanjutnya itu jurnal penutup, jurnal untuk memindahkan saldo akun-akun sementara seperti pendapatan beban ke akun komponen modal melalui ikhtisar laba rugi atau jurnal yang dibuat untuk mengakhiri pencatatan periode berjalan agar dapat dimulainya pencatatan periode yang baru. Nah, selanjutnya itu ada jurnal pembalik. Nah, jurnal yang digunakan untuk membalik jurnal penyesuaian yang sebelum terbentuknya akun neraca. Jika tidak dilakukannya pembalikan, maka kemungkinan akan terjadinya akun ganda. Nah, ada buku besar pembantu, merupakan buku besar khusus yang digunakan untuk mencatat akun tertentu serta perubahannya secara lebih rinci. Biasanya yang tadi saya sebutkan yang membutuhkan buku besar pembantu yaitu akun hutang dan piutang serta akun persediaan. Nah, buku besar umum. Buku besar umum itu merupakan kumpulan akun-akun yang berisi informasi mengenai saldo atau nilai transaksi pada periode akuntansi tertentu yang bersumber dari jurnal umum. Nah, buku besar umum ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada buku besar bentuk T, ada buku besar bentuk 2 kolom, buku besar 3 kolom, dan buku besar 4 kolom. Nah, selanjutnya itu ada laporan keuangan. Laporan keuangan di sini itu terdiri dari 5. Yang pertama yaitu laporan perubahan modal, laporan laba rugi, neraca, laporan arus kas, dan adanya catatan atas laporan keuangan. Yang pertama kita bahas yaitu laporan laba rugi. Nah, jenis laporan keuangan dan komponennya itu dari laba rugi adanya pendapatan usaha, beban pokok penjualan, laba rugi kotor, beban usaha, dan laba rugi usaha. Nah, pada neraca itu ada aset atau harta, liabilitas atau hutang, kemudian ada ekuitas atau modal. Nah, laporan perubahan modal itu ada modal awal, tambahan modal dari pemilik, perolehan laba rugi, ada price, modal akhir. Dan pada laporan arus kas itu terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, untuk CLK itu komponennya itu berisikan dari laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Nah, berikut ini gambaran dan manfaat laporan keuangan. Di sini itu ada gambaran dari laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi kan tadi komponennya pendapatan, harga pokok, beban-beban, ini masuk ke laporan laba rugi. Nah, manfaatnya yaitu untuk pertama, mengevaluasi kinerja perusahaan. Yang kedua itu mengembangkan perusahaan. Yang ketiga itu menilai resiko. Yang keempat itu sebagai tolak ukur perusahaan. Yang kelima untuk menganalisis strategi perusahaan. Yang keenam yaitu profil perusahaan. Selanjutnya ada neraca. Nah, neraca ini gambarannya itu terbagi menjadi 2 kolom. Adanya aktiva dan adanya pasiva. Pasiva ini terdiri dari utang dan modal. Nah, aktiva ini terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, dan bisa juga aktiva yang tidak berwujud itu dimasukkan ke dalam aktiva. Nah, untuk pasiva itu terdiri dari utang, maupun utang jangka panjang atau jangka pendek, dan modal. Modalnya itu bisa price dimasukkan, kemudian ada laba ditahan juga bisa dimasukkan ke dalam neraca. Nah, manfaat neraca yaitu yang pertama itu berguna sebagai alat analisis perusahaan, kondisi keuangan suatu perusahaan secara berkala dari tahun ke tahun. Nah, yang keduanya yaitu berguna sebagai alat untuk analisis likuiditas suatu entitas bisnis sehingga diketahui kemampuan suatu perusahaan untuk melakukan kewajibannya dengan harta likuid.
Selanjutnya itu ada laporan perubahan modal. Nah, dalam laporan perubahan modal kan tadi komponennya disebutkan ada modal awal, laba bersih, dan sebagainya, penanaman modal, dan ada modal akhir. Nah, dari modal awal itu kan sebelah kredit. Nah, saldo normalnya. Nah, sedangkan perak itu saldo normalnya pada debit, sehingga di sini itu di dalam kurung atau minus perhitungannya. Manfaatnya yaitu sebagai sumber data keuangan yang dimiliki oleh perusahaan agar kinerja dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian ada mengintisarkan aktiva pembayaran dan investasi. Yang ketiga itu merekam dana yang diperoleh dalam satu periode akuntansi. Yang keempat itu menyajikan data perubahan modal. Nah, selanjutnya itu laporan arus kas. Berikut gambarannya. Kan sesuai dengan komponennya itu terdiri dari kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan pendanaan. Nah, itu manfaatnya untuk melaporkan penerimaan kas, pembayaran kas, dan perubahan bersih pada kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi pendanaan selama satu periode. Nah, yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan ini berisikan seluruh dari laporan keuangan yang tadi itu terperinci dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, manfaatnya itu untuk memberikan penjelasan secara rinci dari pos yang disajikan pada laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Nah, apa sih hubungan antara laporan keuangan itu yang antara 5 tadi? Nah, hubungannya itu kelima laporan ini mencerminkan hubungan artikulatif. Laba rugi yang tersaji pada laporan laba rugi itu menjadi bagian di laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya, saldo ekuitas yang tersaji di laporan perubahan modal itu tercantum pada neraca, khususnya pada elemen ekuitas. Selanjutnya, laporan arus kas ini berhubungan dengan neraca karena laporan arus kas itu berisikan keluar masuknya kas. Dan terakhir, laporan-laporan tersebut kemudian dirinci kembali pada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan ini terdiri dari dua. Yang pertama itu ada pihak internal dan pihak eksternal. Apa sih pihak internal? Nah, pihak internal ini pihak yang berada di dalam perusahaan yang berkaitan langsung dengan aktivitas operasi. Contohnya itu manajer dari berbagai divisi. Nah, untuk pihak eksternal, yang pertama itu ada investor. Kenapa sih investor itu perlu? Nah, investor itu memiliki kepentingan untuk mengetahui hasil dari investasi yang ia tanamkan dan memutuskan apakah mereka akan tetap menjadi investor atau menarik semua investasinya. Nah, yang kedua itu karyawan. Karyawan juga membutuhkan informasi itu untuk mengetahui tingkat profitabilitas dan tingkat kestabilan perusahaan. Lebih singkatnya itu untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memberikan gaji para karyawan tersebut. Yang ketiga itu ada kreditur. Kreditur itu untuk mengetahui apakah pinjaman yang mereka berikan akan dikembalikan pada waktu yang telah ditetapkan atau pada waktu jatuh tempo. Yang keempat itu ada pemasok atau supplier. Nah, untuk mengetahui keputusan apakah nominal yang terhitung itu akan terbayar atau tidak. Yang kelima itu ada pemerintah. Dalam pemerintah itu untuk menetapkan kebijakan pajak kepada perusahaan tersebut. Nah, yang keenam, pelanggan atau konsumen untuk mengetahui keberlangsungan perusahaan tersebut dan untuk memastikan apakah produknya itu akan diproduksi setiap waktu atau tidak, atau perusahaan itu mengalami kemunduran atau merugi sehingga perusahaan tersebut tidak lagi memproduksi produknya itu. Nah, yang terakhir itu ada masyarakat. Masyarakat itu untuk membantu menyediakan info atau tren perkembangan tentang aktivitas dari perusahaan. Nah,
Perbedaan laporan keuangan perusahaan jasa yaitu pertama itu dari persediaan. Dalam jasa itu menggunakan produk jasa. Contohnya itu dalam jasa seperti jasa cleaning service, bengkel, dan sebagainya. Nah, untuk dagang itu adanya persediaan barang dagang. Contohnya itu seperti Alfamart, Indomart, dan berbagai perusahaan lainnya. Nah, jenis layanan pada jasa ini memberikan fasilitas jasa. Untuk dagang itu, jenis layanannya itu menyediakan stok barang. Nah, untuk jasa itu wujud barangnya itu tidak ada karena jasa yang diberikan. Sedangkan pada perusahaan dagang itu adanya wujud barang karena adanya barang untuk dijual kepada para pembeli. Nah, persediaan penjualan untuk jasa itu memberikan servis atau layanan jasa. Dan untuk perusahaan dagang itu menyediakan persediaan dan menjual persediaan barang tersebut kepada pembeli. Nah, perhitungan HPP dalam perusahaan dagang itu pertama itu untuk penjualan bersih, rumusnya penjualan dikurangi dengan rekor penjualan lalu ditambah dengan potongan penjualan. Nah, untuk pembelian bersih itu pembelian ditambah dengan ongkos pembelian dikurangi rekor pembelian dan ditambah potongan pembelian. Untuk persediaan barang itu rumusnya persediaan awal ditambah pembelian bersih. Dan untuk HPP itu persediaan barang dikurangi persediaan akhir. Nah, untuk perhitungan HPP ini harus diketahui berapa sih persediaan barangnya. Nah, untuk mengetahui persediaan barang itu menggunakan rumus yang tadi, persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih. Nah, jika ada retur atau ongkos angkut pembelian itu dimasukkan ke dalam perhitungan yang tadi dalam pembelian bersih. Nah, sehingga diperolehlah HPP atau harga pokok penjualan barang. Nah, berikut ini ada jenis-jenis standar akuntansi. Jenis standar akuntansi yang pertama itu ada PSAK IFRS. Nah, PSAK IFRS ini merupakan SAK yang pertama yang dapat diartikan sebagai pernyataan standar akuntansi keuangan yang mengacu pada standar yang dibuat oleh IFRS. Nah, PSAK IFRS juga merupakan nama lain dari SAK terbaru yang dibuat dan diterapkan Ikatan Akuntan Indonesia pada tahun 2012. Yang kedua ada SAK Etap. Nah, standar akuntansi keuangan ini dibuat dan diterapkan pada entitas tanpa akuntan publik atau etap yang tadi digunakan pada perusahaan kecil hingga menengah yang membuat laporan keuangan umum untuk pihak eksternal. Nah, kemudian ada PSAK Syariah, standar yang dibuat untuk lembaga yang menggunakan basis syariah. PSAK Syariah ini dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAK, berdasarkan dengan fenomena tumbuh dan berkembangnya lembaga syariah di Indonesia, yang juga mengacu pada fatwa dari MUI. Nah, yang keempat ini, yang terakhir ada SAP atau akuntansi pemerintah. Nah, SAP ini dibuat dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah. Nah, siapa sih pengguna dari setiap standar akuntansi yang tadi? Nah, untuk PSAK IFRS ini biasanya itu digunakan pada bisnis dan organisasi yang berskala publik atau bersifat umum, seperti BUMN, perusahaan publik, perbankan, asuransi, dan emiten. Nah, BUMN ini contohnya itu PT Pertamina, PLN, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada SAK Etap. SAK Etap ini dapat digunakan oleh perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Contohnya yaitu Bank Perkreditan Rakyat. Nah, BPR di sini itu menggunakan SAK Etap, bukan menggunakan PSAK IFRS. Yang ketiga ada PSAK Syariah. Adalah penggunanya yaitu bank syariah, lembaga zakat, pegadaian syariah, koperasi syariah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir pada SAP, penggunaannya yaitu semua lembaga pemerintahan, baik lembaga pusat maupun lembaga daerah. Apa sih perbedaan SAK dan PSAK? Nah, perbedaannya itu yang pertama
pertama itu pada penyajian laporan laba rugi. Pada SAK menggunakan judul laporan laba rugi, sedangkan pada PSAK itu menggunakan judul laporan laba rugi komprehensif. Nah, dalam CALK itu perbedaannya terletak pada pengungkapan modal. Dalam SAK tidak sama dengan pengungkapan modal PSAK. Berarti yang menjadi pembeda itu dalam pengungkapan modalnya. Nah, yang ketiga ada laporan arus kas SAK. Pada arus kas, aktivitas operasi menggunakan metode tidak langsung dan tidak mengatur arus kas mata uang asing. Sedangkan pada PSAK ini mengatur mata uang asing. Yang keempat itu ada metode yang digunakan dalam properti investasi. Pada SAK itu menggunakan metode biaya, sedangkan pada PSAK itu menggunakan metode nilai wajar. Dan yang terakhir itu tidak adanya peraturan mengenai laporan keuangan konsolidasi dan terpisah pada SAK. Nah, kemudian ada bentuk badan usaha. Yang pertama itu ada perseroan terbatas atau yang biasa kita kenal dengan PT. Nah, PT ini merupakan suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya itu terbagi dalam saham yang dijalankan oleh dua entitas atau lebih dalam menjalankannya. Yang kedua itu ada berkesatuan, merupakan badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersamaan saling bekerja sama untuk memperoleh laba yang dalam pendirinya itu membutuhkan izin dari instansi pemerintahan. Nah, yang ketiga ada perseorangan. Perseorangan itu merupakan badan usaha yang dikelola dan diawasi oleh satu orang. Jadi di sini yang memiliki tanggung jawab penuh itu hanya satu orang yang bertanggung jawab penuh atas jalannya usaha, di mana pengelolaan perusahaan ini memperoleh seluruh keuntungan perusahaannya dan menanggung seluruh risiko yang timbul. Nah, jadi dalam perseorangan ini laba yang dihasilkan itu tidak dibagi-bagi, hanya milik dari orang tersebut yang mendirikan perseorangannya. Dan jika mengalami kerugian atau resiko yang lain itu ditanggung oleh sendiri. Nah, apa saja sih syarat-syarat dalam pembentukan badan usaha? Nah, dalam pembentukan badan usaha itu yang harus disiapkan yang pertama itu modal, tentunya. Modal ini yang digunakan untuk berlangsungnya atau berjalannya usaha yang akan didirikan. Yang kedua itu ada dokumen diri. Yang ketiga itu jenis usaha ini ingin mendirikan jenis usaha apa? Apakah usaha perdagangan, retail, atau usaha manufaktur, atau UMKM, atau sebagainya. Nah, yang keempat itu ada tujuan usaha. Tujuan usahanya apa sih dalam pembentukan badan usaha itu? Yang jelas itu dalam pembentukan tujuan usaha itu memperoleh laba. Nah, selain itu juga tujuan usahanya itu bisa berbagai macam. Nah, setelah persiapan tadi telah lengkap, nah tahapan-tahapan yang dilakukan selanjutnya itu yang pertama itu pembuatan akta perusahaan. Nah, pembuatan ini berisikan informasi lengkap tentang usaha yang dijalankan pembuatannya dan harus ditandatangani oleh notaris. Nah, yang kedua itu mendapatkan surat keterangan domisili usaha. Nah, mengajukan kepada kelurahan atau kepala desa setempat. Selanjutnya itu mengurus NPWP untuk dapat melaksanakan segala hal dan kewajiban perpajakannya. Kan setiap badan usaha itu wajib untuk melaporkan pajak dan membayarkannya. Nah, selanjutnya mengurus SIUP, surat izin usaha. Nah, yang terakhir itu mengurus tanda daftar perusahaan atau dikenal dengan TDP. TDP ini sebagai bukti bahwa usaha yang dijalankannya itu telah terdaftar dan telah disahkan. Nah, setelah adanya pendirian, otomatis adanya likuidasi badan usaha.
Likuidasi ini bisa saja terjadi karena berbagai faktor dan berbagai macam. Likuidasinya yaitu yang pertama, prosesnya itu pengumuman pembubaran oleh likuidator di surat kabar dan berita negara Republik Indonesia. Yang kedua itu mendaftarkan pembubaran yang diusulkan. Yang ketiga itu likuidator register perusahaan aset dan kewajiban penyelesaian kepada kreditur. Jadi setiap hutang yang dimiliki oleh perusahaan tersebut atau aset dari perusahaan tersebut itu harus dijual dan kewajibannya itu harus segera diselesaikan. Nah, yang keempat itu melaporkan hasil likuidasi kepada GMS untuk disahkan. Kemudian pelaporan likuidasi itu diratifikasi ke MOLHR. Nah, yang terakhir, MOLHR akan mencatat berakhirnya status hukum perusahaan dan menghapus nama perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada pelaporan segmen. Pelaporan segmen adalah pelaporan informasi keuangan menurut segmen operasi yang dijalankan oleh perusahaan. Menurut PSAK 5, segmen itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada segmen usaha dan segmen geografis. Segmen usaha itu merupakan komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa. Contohnya itu dari segmen makanan, segmen minuman, segmen kosmetik, segmen fashion, atau segmen bauksit, segmen emas, segmen baja, dan yang lainnya. Nah, untuk segmen geografis ini, komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan ekonomi tertentu, dan komponen itu memiliki resiko dan imbalan yang berbeda dengan resiko operasi pada lingkungan ekonomi lain. Contohnya itu seperti segmen Jawa Barat, segmen Jawa Timur, segmen Sumatera, segmen Sulawesi, dan sebagainya. Jadi segmen ini itu berdasarkan letak geografisnya. Suatu segmen ini dilaporkan terpisah jika memenuhi dua uji ini. Yang pertama itu ada 3 uji untuk segmen. Yang pertama itu ada uji pendapatan 10%, uji laba rugi 10%, dan uji aset 10%. Nah, jika dari ketiga segmen ini memenuhi kriteria, maka dapat berlanjut ke uji yang kedua, yaitu uji pengungkapan komprehensif dengan cara perhitungannya itu harus lebih dari 75% atau 75% external revenue test. Selanjutnya itu ada periode pelaporan keuangan. Nah, periode pelaporan keuangan ini ada 4. Yang pertama itu ada periode kalender. Periode ini sama seperti struktur kalender biasa selama 12 bulan berturut-turut, dimulai pada 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Kemudian ada periode fiskal, periode 1 tahun yang digunakan perusahaan dan pemerintah untuk pelaporan dalam penganggaran keuangan. Yang ketiga itu ada periode interim, periode pelaporan dengan jangka waktu pendek dalam 1 tahun buku. Contohnya itu seperti 1 bulan, 3 bulan, 1 bulan, 4 bulan, dan periode lainnya. Yang terakhir itu ada periode tahunan. Periode ini dibuat untuk mengkonfirmasikan kepada publik eksternal tentang aktivitas dan kinerja perusahaan selama 1 tahun. Nah, yang terakhir itu ada pelaporan interim. Nah, merupakan laporan yang mencakup periode waktu kurang dari 1 tahun, menyiapkan informasi tentang kemajuan kegiatan operasi entitas pada periode tertentu sepanjang tahun. Nah, pada laporan interim ini disusun secara bulanan, triwulan, atau 4 bulan, atau periode lainnya yang kurang dari 1 tahun. Nah, pada pelaporan interim ini merupakan laporan tahunan yang versi kecil, yang di dalamnya itu terdapat pertama ada laporan laba rugi komprehensif ringkas, neraca ringkas, laporan perubahan modal ringkas, dan laporan arus kas ringkas, serta CALK pilihan. Nah, tujuannya itu untuk menyediakan laporan terkini dari kemajuan operasi entitas kepada investor dari pihak
lain yang memiliki kepentingan. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.